وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sehat semuanya abang kakak ayah bunda. Bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas limpahan nikmat, hidayah serta taufik, sehingga pada malam hari ini ba'dal maghrib hari Selasa masih diberi kesempatan oleh Allah untuk semangat istiqamah dalam kebaikan insya Allah. Salawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad badala juhdahu litaqwimi aqaidil mutadayyinin. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, mohon izin, ini hari ini jadwalnya siapa? Ustadz Helmi Yasin sebetulnya. Tadi konfirmasi di pukul 5 sore. Mohon doanya ibunda beliau masuk rumah sakit, sehingga izin belum bisa membersamai kegiatan healing after work kita di Surah Duta Munzalan. Maka kita doakan mudah-mudahan ibunda dari Al-Ustadz Helmi Yasin segera disehatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Hadiniyal Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat abang kakak ayah bunda? Masya Allah. Hari ini hujannya deras. Hujannya matarun ghazir. Bahasa Arabnya itu hujan yang sangat deras. Alhamdulillah yang selama ini dinantikan, sumur kita sudah mulai kering. Dengan hujan mudah-mudahan sumbernya ini normal kembali. Pun demikian, hujan yang deras insya Allah menjadikan hati semakin adem, hawanya adem. Maka apalagi ditambah sama AC ini, Masya Allah tabarakallah. Kita bersyukur masih diberi kesemangatan. Abang kakak ayah bunda, ini ada slide untuk memandu agar nanti yang bisa ditulis ya ditulis, yang bisa difoto ya difoto. Mengawali pertemuan kita di malam hari ini, salah satu tabi'in yang bernama Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, beliau salah satu tabi'in, pernah menyampaikan begini abang kakak ayah bunda. Man kana musliman, barang siapa yang dia itu seorang muslim, wa badanuhu fi afiyah, kemudian badannya sehat. Pertama muslim, badannya sehat. Faqad istama alaihi sayyidu na'imud dunya. Kalau orang muslim badannya sehat, maka sejatinya telah berkumpul kepadanya nikmat dunia. Wa sayyidu na'imil akhirah, dan juga nikmat akhirat. Lianna sayyidu na'imat dunya huwal afiyah wa sayyidu na'imal akhirah huwal Islam. Karena menurut beliau abang kakak ayah bunda, nikmat dunia itu ya sehat. Nikmat akhirat kenal dengan ajaran agama Islam. Sehat menjadi ukuran besarnya nikmat di dunia. Sepakat apa enggak ini abang kakak ayah bunda? Sepakat? Sepakat. Karena kesehatan ini yang paling utama. Orang yang punya harta banyak tapi tidak sehat, kira-kira nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Nikmat sehat jangan disepelekan. Masih bisa rukuk dengan sempurna, alhamdulillah. Masih bisa duduk lama kayak gini, alhamdulillah. Coba kalau mohon maaf di pantatnya ada bisul, susah kita mau duduk. Mobilnya Pajero, bisulnya di sini segede kelereng gundu gitu ya. Masya Allah, nggak bisa nyaman kita. Maka ada pepatah yang mengatakan as-sihhatu tajun la yaraha illal
mardo. Sehat itu adalah mahkota. Yang tidak akan ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali siapa? Orang yang sakit. Orang kalau masih sehat kayaknya biasa aja. Tapi kalau sudah sakit, enaknya ya. Orang makan bakso, yang kita di sini sakit gigi. Wah, ini nikmat sehat. Adapun nikmat akhirat Islam. Jelas kita sering mendengar ayatnya. Barang siapa yang tidak beragama Islam, maka sejatinya amal perbuatannya di dunia akan sia-sia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebaik-baik apapun amalan kita, abang kakak ayah bunda, selama kita tidak muslim, maka tidak akan pernah diterima amalannya dan akan masuk dalam golongan orang yang rugi. Ini untuk pembuka Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ada ungkapan beliau yang terkenal, abang kakak ayah bunda. Ungkapan Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani perihal orang lain. Ini menarik. Kenapa? Karena dalam keseharian kita itu sering menganggap diri kita lebih sempurna. Iya bangga abang kakak ayah bunda. Contohnya ketika foto, siapa yang kira-kira kalau kita foto bersama, selfie bersama, yang dicari fotonya siapa? Foto kita apa foto orang lain? Meski yang dicari foto kita itu tanda-tanda bahwasanya seseorang pasti memiliki proud itu apa ya? Kebanggaan terhadap dirinya. Fitrah. Nggak mungkin kita foto jebret, teman saya mana ya? Nggak. Mesti saya yang mana? Matanya merem apa enggak? Kan? Maka disampaikan, beliau menekankan sekali ini. Sesungguhnya saya, kata Abu Bakar Al-Muzani, la akhruja min baiti, saya tidak akan ketika keluar rumah, fama ulqiya ahadan illa ra'aitu lahu alayyal fadla, tidak bertemu seorang pun kecuali aku menganggap kedudukannya itu lebih utama dari diriku. Jadi kalau beliau keluar dari rumah ketemu orang, itu yang ada untuk menepis rasa membanggakan diri. Beliau menyampaikan, orang ini lebih baik dari saya. Masya Allah masih muda, sudah hafal 30 juz misalnya. Memuji orang lain. Apa alasannya? Li'anni min nafsi ala yakin amma minan nas fi syakkin. Karena kalau saya ini tahu betul tentang pribadi saya. Misal saya ini pernah melakukan dosa. Kira-kira dosanya tersembunyi, yang tahu orang lain apa diri kita? Diri kita. Apa yang terbesit dalam hati? Si fulan ini kok kayak gini sih? Lah, yang tahu hati kita. Oma-oma jalan-jalan ke pasar, kok nggak matching sih kerudungnya sama bajunya misalnya. Kira-kira yang terbesit itu yang tahu orang lain apa kita sendiri? Kita sendiri. Iya. Maka beliau menekankan, saya itu sangat tahu aib saya. Entah itu prasangkanya, dosanya, masa lalunya. Tadi pagi ngapain aja, semalam nonton apa aja kalau zaman sekarang. Amma minan nas fi syakkin, tapi untuk orang lain kita nggak ada yang tahu. Semuanya sedang dalam keraguan-raguan. Maksudnya keraguan-raguan bagaimana? Ya kita tidak tahu apa yang dilakukan orang lain. Kita mungkin bersuudzon, orang ini subuhnya datangnya pas iqomat, dia nggak sholat sunnah misalnya. Padahal dia sudah tahajud di rumahnya, sholat sunnah qobliyah di rumahnya, datang sengaja pas waktu iqomat. Kita tidak ada yang tahu. Maka Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani menekankan, jaga perasaan, jangan mudah-mudah bersuudzon kepada orang. Tanamkan bahwa si fulan lebih baik dari saya. Ini pesan dari siapa namanya abang kakak ya bunda? Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani.
Ini pesan-pesan yang perlu kita note agar dalam keseharian kita merasa belum cukup amal. Abang kakak ayah bunda, kapan kita ini berislam? Kapan kira-kira? Kemarin ketika kita belajar di Sunday Charging, ada istilah Islam turunan sama Islam tanjakan. Apa maksudnya Islam tanjakan? Islam tanjakan ya orang yang masuk Islam harus segera dikebut untuk belajar tentang Islam. Ya ini biasanya sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang mu'alaf. Begitu masuk Islam harus gaskan kenceng belajar tentang Islam. Maka tanjakan. Orang dalam tanjakan itu biasanya ngegas apa ngerem? Ngegas belajarnya. Tapi karena kita Islam turunan, yang ketika lahir sudah diadzani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam turunan, ketika turun kita ngegas apa ngerem? Masalahnya sering ngerem gitu. Sehingga nanti keislamannya kalah sama yang ditanjakan. Maka abang kakak ayah bunda, di mana Islamku ini sempat saya renungi ketika itu, karena dalam keislaman kita masih sering melaksanakan ibadah sebatas ritual. Sholat yang penting sholat, puasa yang penting puasa. Sholatnya rajin, tapi update ghibahnya juga non-stop. Rajin sholat, tapi masih sering nonton. Masih ada gak acara TV itu dulu budak-budak sekalian? Apa itu yang kayak silet, setajam silet, dulu ada kayak gitu. Sekarang gak ada ya, sudah kalah sama live TikTok. Nah, maka yang ditonton, yang ghibah-ghibah dihindari. Nah, Islam ini abang kakak ayah bunda, kualitas iman dan amal soleh seseorang itu kurang lebih dibagi menjadi 4. Jadi begitu kita sudah masuk Islam, karena Islamnya yang pertama itu mesti Islam paling bawah, tahapannya tangga pertama. Kita melaksanakan syariat sebatas ritual saja. Masuk Islam langsung belajar. Belajar apa? Baca Quran, belajar sholat. Kita saja yang sekarang sudah berislam dari kecil, masih terkadang ketika sholat sebatas menggugurkan kewajiban. Tingkat paling bawah syariah itu dalam Islam yaitu syariah, sebatas melaksanakan ritual menggugurkan kewajiban. Yang kedua ada tingkatan akidah, sudah dengan keimanan. Apa bedanya iman sama Islam? Apa kakak ayah bunda? Islam dulu apa iman dulu? Hah? Islam dulu. Loh gimana mau Islam kalau nggak punya iman? Iman dulu. Yang benar. Kok saya jadi bingung? Kalau berdasarkan hadis yang disampaikan dalam hadis Arba'in, hadis kedua, percakapan Jibril dengan Rasulullah yang ketika itu, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Yang disampaikan pertama anil Islam dulu, baru anil iman, baru anil ihsan. Jadi Islam itu pertama bang kakak ya bunda. Islam itu berserah. Ustaz kayaknya mic-nya kurang kenceng deh. Kok kayak saya perasaan teriak-teriak ini tapi gak ada suaranya. Oh, ada. Islam artinya apa artinya bang? Kok jadi lupa? Berserah. Dengan kebanyakan eko. Islam itu artinya berserah. Dalam definisi disebut al-khudu wal inqiyadu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Lah kalau iman itu at-tasdiq, percaya. At-tasdiq bima ja'a bihi Rasulullah. Percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Memang tahapannya pertama Islam dulu berserah. Tapi ketika berserah dia sudah punya iman. Tapi imannya baru mastur. Mastur di situ bukan tertutup, tapi tertempel. Tapi kalau sudah berislam, imannya nanti bukan nempel lagi, tapi masuk di dalam hati.
Maka tahapan pertama Islam dulu, berserah, baru beriman, percaya, nanti tingkatan tertingginya ihsan. Apa definisi ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah fokus hanya untuk Allah, seakan-akan Allah melihat langsung apa yang kita lakukan. Yang terakhir, world view. Ini apa? Ini bahasa Inggris apa kalau yang muda ya? World view itu pola pikir, sudah masuk dalam keseharian. Jadi kalau orang sholat, nanti efeknya apa? Terhindar dari kebiasaan buruk, terhindar dari ngomongin orang. Orang kalau sudah iman, sudah Islam, maka dia akan santun kepada tetangga, dia akan menghormati saudaranya, dia akan menghormati tamunya. Itu sudah masuk dalam habit keseharian. Habit keseharian kita dalam bertingkah laku. Jadi rata-rata syariahnya jalan, imannya kuat, pas di worldview-nya ini yang warna kuning, ini bermasalah. Puasanya rajin, tapi kalau ngomong nyelekit, tau nyelekit udah. Nyelekit itu menusuk-nusuk hati. Ini biasanya terjadi. Nah, ini 4 kualitas iman seseorang. Pernah ada analisa penelitian, apa kakak ayah bunda? Penelitian bagaimana sikap seorang muslim. Nah, muslim yang pertama, ini orangnya memahami Islam, mengamalkan Islam, peduli terhadap keadaan umat Islam. Free Palestina misalnya, mendukung dia. Boykot ya boykot. Jangan minum produk-produk yang mendukung Zionis misalnya, ya dia hindari. Tapi sayang, jumlahnya hanya 10%. Golongan yang kedua, dia memahami Islam, mengamalkan Islam, tapi tidak peduli terhadap keadaan umat Islam. Dia sholat, dia zakat, tapi mau dukung Palestina ya situ. Ada tetangga yang misalkan memasukkan yang bukan mahramnya ya situ, terserah. Urusan lo bukan urusan gue misalnya. Ini ada 20%. Tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Yang ketiga, kurang paham dengan Islam. Buru-buru sholat, bedakan rukun sama syarat, tidak bisa. Tayamum yang diusap muka, tangan sama kaki misalnya. Nah ini masalah. Tidak paham Islam, jarang mengamalkan ajaran agama Islam, ditambah tidak peduli terhadap urusan umat Islam. Ini banyak, kurang lebih 30%. Yang terakhir, sudah tidak paham Islam, tidak mengamalkan Islam, tidak peduli dengan urusan umat Islam. Yang lebih parah lagi, membenci umat Islam. Ini berapa jumlahnya? 40%. Nah, maka abang kakak ayah bunda, kita berharap ada di nomor pertama. Meskipun itu hanya 10%, tapi di mana-mana pejuang kebaikan itu jumlahnya minoritas. Harus tetap semangat. Hujan-hujan masih bisa menyempatkan datang ke How Healing After Work sambil menunggu Isya, Masya Allah. Ini minoritas, tapi mudah-mudahan diamnya kita, duduknya kita menjadi amal solih yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita sambil menunggu Isya, hatinya tenang, sambil zikrullah, kan begitu. Mudah-mudahan ketenangan hakiki bisa didapatkan. Ini fenomena Islam yang ada sekarang, abang kakak ayah bunda. Maka tidak heran. Ini siapa? Kabarnya siapa ini? Ada yang kenal? Ini Syekh Muhammad Abduh, tahun 1981. Berarti saya belum lahir. Zaman segitu abang kakak ayah bunda, beliau sudah komentar. Syekh Muhammad Abduh ini dari Mesir, suatu ketika berkunjung ke Perancis. Sampai Perancis, beliau kaget
Mesir tahun segitu kan mungkin masih kurang baik ya, masih kumuh. Melihat perkembangan Prancis di kala itu sudah bersih, kehidupannya baik, kebersihannya terjaga, hidupnya makmur, sehingga beliau komen ketika itu, Ra'aitul Islama walam ara musliman. Di Prancis saya melihat Islam tapi nggak melihat orang muslim. Wa ra'aitul muslimina fil Arab walam ara islaman. Tapi ketika sampai Arab, sampai Mesir, saya melihat kaum muslimin itu banyak, tapi mereka tidak mengamalkan ajaran nilai Islam. Ini tahun segitu. Tahun sekarang, mungkin kita, bagi teman-teman yang sering buka YouTube, lihat bagaimana saudara-saudara di Jepang itu beraktivitas. Bagaimana mereka spend the time itu betul-betul terarah, menggunakan waktunya dengan baik, menunggu kereta sambil baca. Kalau kita kan menunggu waktu sambil scroll TikTok sekarang. Nah, yang terjadi seperti itu. Di sana orang betul-betul mengamalkan, menjaga waktunya dengan baik. Maka di sini pun terjadi. Di Indonesia terjadi apa enggaknya Bang Kakak ya Bunda? Sekarang kalau saya tanya antum-antum semuanya, pernah masuk terminal? Terminal mana lah di sini? Terminal Bekasi, Pondok Indah, Pondok Kapuk, Kalideres, di mana-mana. Ketika bis-bis itu parkir, terus antum lewat di tengahnya, kira-kira baunya apa? Pesing. Tahu ya pesing ya? Kira-kira itu kencingnya kucing apa manusia? Iya. Kita berusaha kan, oh yang kencing kucing besar gitu ya. Itu kencing baunya pesing banget. Langsung kita data lagi, kira-kira yang pipis di situ siapa? Orang. Padahal tahu kalau ditelisik lagi, suruh keluarin KTP-nya, Bang, keluarin KTP-nya Bang. Kira-kira KTP-nya apa? Islam. Padahal Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu pangkal daripada iman. Tapi kencingnya masih sembarangan. Itu mending di terminal. Ada di lampu merah. Ada kereta mau lewat, itu buka pintu jebret, tur, usep. Nah, itu terjadi fenomena di masyarakat. Maka budaya Islam terkadang tidak ditemukan dalam habit kaum muslimin. Justru yang non muslim lah mengamalkan amalan Islam. Tahun segitu Muhammad Abduh sudah komen. Sehingga dari sini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani ketika itu, ini kisah berbeda. Tadi komentar Muhammad Abduh di tahun 1981 kalau nggak salah. Suatu ketika ada percakapan menarik antara orientalis dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani perihal umat Islam. Beliau mengomentari ayat ini ya Bang Kakak ya Bunda. Kok hilang ayat? Beliau menyampaikan bahwa walai yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Dalam ayat ini dijelaskan Allah berfirman, walan, lan itu dalam bahasa Arab artinya tidak akan, tidak mungkin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Seorang lagi ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Ketika membaca ayat ini, sang orientalis komentar, Syekh, gimana pendapat Anda? Katanya kita ini, mereka orang-orang muslim itu nggak bakal dikalahkan, nggak bakal dimusnahkan. Tapi nyatanya sekarang di zaman itu kaum muslimin ini kalah jauh secara peradaban. Yang menemukan teknologi terkesan orang-orang barat. Masalah pangan, masalah ekonomi yang membackup semuanya orang-orang barat.
kaum muslimin cenderung tertinggal. Berarti ayat ini nggak relate dong sama kondisi sekarang, kurang lebih seperti itu. Berarti ayat ini salah dong. Nah, sang orientalis itu tanya kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani. Nah, kemudian Syekh ini menjawab, karena yang bertanya orientalis non muslim, beliau menggarisbawahi bahwa dalam ayat ini itu alal mukminina bukan alal muslimina. Maka di sini ada perbedaan antara muslim dan mukmin. Yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah musnah adalah orang-orang mukmin. Maka beliau menggarisbawahi perbedaan antara mukmin dengan muslim ini jauh. Untuk penguat dalam ayat yang lain, Ar-Rum ayat 47 disampaikan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajiban, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Jadi abang kakak ayah bunda, kalau punya masalah, ukuran utamanya iman dulu. Menyelesaikan sesuatu dari kacamata iman. Sakit kok divonis dokter nggak ada obatnya, bismillah, minumlah habatus sauda. Katanya, kata Rasulullah di hadis disampaikan, tidak ada yang semua penyakit akan sembuh oleh habatus sauda kecuali al-maut sama tua. Tua itu gak ada obatnya Oma ya, gak usah kepengin muda lagi lah. Ada kemarin saya lihat apa ya, lihat di TikTok ya, kita sudah scroll TikTok soalnya. Itu orang mempertahankan kemudaannya dengan berbagai macam cara, tidak bisa. Mau minum disuntik pakai sumsum apapun ya tetap tua. Udah waktunya keriput ya keriput aja. Nah, ini di ayat ini apakah ayah bunda? Iman ini betul-betul ditekankan. Kata ini Allah sendiri yang menyampaikan, dan kami, kata Allah, harus menolong orang-orang yang beriman. Ada lagi ayat Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wahai manusia, ini manusianya khusus, gak ada wahainya, tapi langsung ditekankan, janganlah kamu bersikap lemah. Kamu itu siapa? Kita semuanya ini. Jangan bersikap satu apa lemah. Yang kedua, jangan pula bersedih hati. Kenapa demikian? Karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini keistimewaan orang-orang yang beriman, al-mu'min. Maka abang kakak ayah bunda, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani tadi menggarisbawahi bedanya amanna sama aslamna. Kalau di ayat yang ini tadi, ini kritikan orientalis. Katanya Allah ini gak akan memusnahkan orang-orang mukmin, tapi kok Islam kalah terus, kan begitu. Diterangkan sama Syekh, yang inti sebutkan itu muslim bukan mukmin. Yang Allah jamin itu orang mukmin. Yang inti sebutkan tadi orang Islam. Islam itu banyak, tapi yang mukmin terbatas. Akhirnya beliau menggarisbawahi beberapa contoh bahwasanya orang-orang mukmin inilah yang dijamin oleh Allah Taala. Dalam ayat lain disampaikan, beliau menyampaikan lagi perbedaan amanna sama aslamna. Ini memang beda. Kalau amanna kita sudah beriman, aslamna kita baru masuk Islam. Ini yang pernah disinggung kemarin abang kakak ayah bunda, bahwa ada golongan Arab Badui ketika itu Rasulullah membagikan semacam ghanimah. Ada orang-orang yang dikasih itu beda. Misalkan di sini Bang Arif dikasih 10 kilo, Kirilan Bang Latif nggak dikasih. Bapak-bapak di sana nggak dikasih. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu tanya Rasulullah, kok dia dapat, dia enggak? Mereka kan sudah beriman. Ditegur sama Rasulullah, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka belum beriman, tapi mereka baru sebatas berislam. Kok tahu Rasulullah? Lah iya, wong Nabi. Kadar keimanan seseorang sudah tahu. Maka kakak ayah bunda,
Islam kita yang selama ini sudah kita pegang itu harus ditingkatkan grade-nya. Bukan hanya sebatas sholat untuk menggugurkan kewajiban, bukan hanya sebatas ritual, tapi sudah harus ditambahkan dengan keimanan. Percaya dengan takdir Allah, husnudon dengan berprasangka baik dengan keputusan-keputusan Allah, mengedepankan tawa usaha kemudian tawakal. Itu kan perlu proses panjang untuk belajar. Karena ketika kita ada masalah, disitulah kita diuji. Percaya apa enggak? Nah ini berdasarkan yang tadi saya sampaikan, maka bagi Muhammad Abdul ada kewajiban sosial umat Islam yang tidak dilaksanakan, tapi justru dilaksanakan oleh kaum non-muslim. Ini jangan sampai kebiasaan baik-baik itu kita tinggalkan, malah yang non-muslim mengerjakan. Syekh Mutawali, kita garis bawahi di sini bahwa umat Islam ini masih belum mencapai tingkat mukmin, sehingga mudah dipecah belah dan dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka hati-hati, rasa iman kita ini harus dijaga. Akhir-akhir ini apakah ayah bunda yang sangat menyedihkan itu ketika perdebatan berujung pada keberanteman. Ya toh, kita sering mendengar debat-debat, entah debat calon apa, calon RT, calon RW ya. Tapi ternyata di atas panggung itu berdebatnya berujung kepada berantem. Ini kan edukasi yang sangat buruk bagi masyarakat. Kenapa ini mudah terjadi? Karena tingkat keimanannya belum sempurna. Maka hati-hati, setelah ini kita mau ada pemilihan di setiap masing-masing daerah, maka lihatlah yang keimanannya itu baik. Apa tanda-tanda imannya itu Ustaz? Garis bawahi biasanya di perilakunya. Sejauh mana dia bisa menghargai orang lain, berarti setinggi itu pula tingkat keimanannya. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, apakah ayah bunda, untuk menggantikan Ustaz Helmi Yasin, maka hal-hal tadi mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama, kita upgrade keimanan kita. Kalau sudah Islam, apa saja yang harus dilakukan? Ya banyak. Rukun Islam ada berapa? Nah, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ini syahadat bersaksi dengan akal, sholat berislam dengan ritual, zakat berislam dengan harta, puasa berislam dengan hati dan perut kita, haji berislam dengan semua amalan, harta ya iya, fisik ya iya. Maka mudah-mudahan keislaman kita nanti bisa terupgrade dengan keimanan yang sempurna. Syukur-syukur sampai ke derajat ihsan yang nanti efeknya bisa berimbas kepada perbuatan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah masuk isya ya? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Sebelum ditutup, apakah ayah bunda? Ya, ada yang bertanya? Tidak ada. Bang Latif, silakan Bang Latif yang bertanya. Oh enggak. Baik, apakah ayah bunda sambil menunggu adzan isya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk menggantikan waktu dari Ustaz Helmi Yasin. Bagi abang kakak dimanapun berada yang menyaksikan secara online, mudah-mudahan selalu sehat dan mohon doanya untuk ibunda dari Ustaz Helmi Yasin. Mudah-mudahan segera sehat dan di pertemuan yang akan datang bisa bergabung bersama kita lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, lina jahina walisuhulatina, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa kita amalkan. Al-Hadiyal Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Naftadimil hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik.
Bismillahirrahmanirrahim. Disimpan. Set. Terbang Maruk. Ini belum beres.